Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali seluruh mahasiswa program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Pada saat ini sesi kedua tutorial online metode penelitian hukum telah dibuka. Rekan-rekan, dipersilakan membaca materi sesi 2, materi pengayaan dan juga serta video pembelajaran yang telah disediakan. Pada materi sesi 2 ini, kita akan membahas terkait masalah atau isu hukum dalam penelitian hukum doktrinal. Di mana sebelum kita berlanjut membahas lebih dalam, submateri yang tersedia adalah mengenai pengertian dari ilmu hukum sendiri. Setelah itu, kita akan lebih lanjut mendalami terkait dengan dogmatik hukum, teori hukum, dan juga filsafat hukum. Di dalam metode penelitian, idealnya setiap penelitian yang akan kita hasilkan tentunya akan berdampak terhadap hukum itu sendiri, di mana hukum itu juga akan berdampak dalam implementasinya terhadap kehidupan di masyarakat. Karena itu, saya akan kembali menjelaskan kepada kawan-kawan sekalian bahwa terkait juga dengan submateri yang ada dalam modul sesi 2 ini, yaitu dengan judul pengertian ilmu hukum. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari hukum itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa dalam perkembangan mempelajari ilmu hukum, biasanya kita akan mempertanyakan apa itu makna dari hukum itu. Banyak perdebatan dari beberapa ahli mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut. Perdebatan itu bahkan sampai sekarang juga masih menjadi sebuah isu-isu yang menarik oleh para sarjana maupun para ahli hukum. Dalam prinsipnya, pengertian ataupun definisi dari hukum itu sangatlah sulit untuk dirumuskan sehingga mencapai batasan yang paling sempurna. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum itu mempengaruhi banyak segi dan juga selalu mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana dikatakan oleh Immanuel Kant, yang mengingatkan bahwa hampir semua para ahli hukum itu selalu mencari-cari pengertian hukum yang paling tepat. Karena seperti kita tahu, hukum itu dinamis dan juga mengikuti perkembangan zaman serta permasalahan-permasalahan hukum baru yang juga selalu terbaharui di masyarakat. Beberapa ahli mengatakan pengertian hukum. Menurut Van Apeldoorn, hukum itu adalah masyarakat itu sendiri yang ditinjau dari segi pergaulan hidup, di mana terdapat batasan-batasan yang dibuat sebagai pegangan bagi orang-orang yang terpengaruh oleh hukum ataupun batasan itu sendiri. Kemudian Utrecht mengatakan, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian MH Tirta Atmijaya juga mengatakan hukum adalah semua aturan atau norma yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mengalami penggantian ganti rugi jika melanggar aturan-aturan itu yang tentu saja akan membahayakan diri sendiri atau harta, seumpamanya orang juga akan kehilangan kemerdekaan dan juga didenda serta sebagainya. Selanjutnya, apa saja unsur dari hukum itu? CST Council mengatakan ada beberapa unsur-unsur dari hukum. Yang pertama, unsur dari hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi hukum itu mengandung unsur bagaimana tingkah laku masyarakat itu diatur dalam kehidupan dan pergaulannya. Yang kedua, unsur yang kedua adalah peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi berwajib. Artinya, peraturan-peraturan hukum itu dibuat dan disahkan oleh badan-badan atau lembaga-lembaga resmi yang berwenang. Yang ketiga, unsurnya adalah peraturan itu bersifat memaksa. Jadi hukum itu sifatnya memaksa dan mengikat. Jadi siapa saja yang berada dalam suatu wilayah tertentu yang telah diatur oleh suatu aturan hukum tertentu, maka dia juga harus melaksanakan peraturan-peraturan tersebut. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran atas aturan tersebut harus bersifat tegas. Kemudian ciri-ciri dari hukum menurut CST Council adalah pertama berisi perintah dan larangan. Jadi hukum itu dia berisi perintah. Perintah apa yang akan kita lakukan
atau orang lain lakukan, ataupun hubungan antara seseorang dan orang lain yang akan mereka lakukan, serta larangan-larangan yang membatasi dari hubungan-hubungan tersebut. Yang kedua, perintah dan larangan itu harus ditaati atau dipatuhi oleh setiap orang. Nah, setiap orang itu wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat sehingga tata tertib dalam masyarakat itu terpelihara dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum mencakup berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur bagaimana hubungan orang yang satu dengan yang lain. Atau juga bisa kita katakan bahwa hukum itu memiliki peraturan-peraturan hidup dalam masyarakat yang juga dinamakan dengan kaidah hukum, di mana barang siapa yang dengan sengaja melanggar kaidah-kaidah hukum itu, tentu saja akan dikenakan sanksi. Oke, selanjutnya adalah sifat dari hukum. Agar masyarakat memiliki kehidupan dengan tata tertib yang berjalan dengan baik dan terpelihara, maka tentu saja kaidah-kaidah hukum itu harus ditaati. Akan tetapi, tidaklah semua orang mau mentaati kaidah-kaidah hukum tersebut. Tentu saja peraturan-peraturan yang dibuat yang juga bersifat memaksa, itu juga harus dilengkapi dengan unsur-unsur seni kehidupan masyarakat. Akan tetapi juga, seperti yang saya katakan sebelumnya, belum tentu semua orang itu mentaati peraturan tersebut. Sehingga sifat dari hukum itu haruslah mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Dan ini juga didukung oleh CST Kansil yang mengatakan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang harus ditaati oleh orang dengan sifat memaksa. Dan juga memiliki sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya. Selanjutnya, tujuan dari hukum itu sendiri. Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat hukum. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan pertama, menurut Perpakusumo menyebutkan ada 3 unsur tujuan atau cita hukum yang harus dicapai secara proporsional. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kemanfaatan. Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Ketiganya harus ada dalam suatu peraturan hukum untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Dan yang kedua, menurut Wiryono Proyodikoro, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Jadi hukum itu betul-betul mengatur segala sendi kehidupan masyarakat sehingga bisa menyelenggarakan suatu peraturan yang mengadakan keselamatan atas terjadinya hubungan-hubungan antara tersebut, kemudian juga mewujudkan sebuah kebahagiaan dan juga mewujudkan tata tertib dalam masyarakat. Baik rekan-rekan, selanjutnya dalam sesi kedua ini kita akan memasuki submateri yang utama, yaitu adalah dogmatik hukum, teori hukum, dan juga filsafat hukum. Silahkan rekan-rekan pelajari pada buku materi pokok HKUM 4306 metode pendidikan hukum, dan semoga rekan-rekan selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tutorial online mata kuliah metode penelitian hukum ini dengan baik. Jangan lupa selalu aktif dalam forum diskusi dan juga presensi. Demikian dari saya. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih.